Bab 13 antara masa lalu dan masa depan. Jadi, aku hanya bayangan masa lalu. Desi duduk sendiri di taman belakang, rumput sedikit basah karena embun pagi. Di pangkuannya, sebuah foto tua, agak pudar, tapi jelas. Seorang perempuan cantik, rambut panjang, senyum manis, matanya teduh. Dan, wajahnya, mirip sekali, terlalu mirip. Namanya Safira, istri Arkan, mama asli Arshila. Dan Desi, yang awalnya hanya pelarian dari rentenir dan luka hidup, kini merasa terjebak di antara yang sudah pergi dan yang belum pasti. Beberapa hari terakhir, Desi merasa ada sesuatu yang berubah. Bukan dari Arshila, anak itu masih suka peluk dia tanpa alasan dan bilang, "Mama wangi kayak pelangi." Tapi dari dirinya sendiri, ia mulai rajin ke dapur, bukan cuma karena kewajiban, tapi karena ingin lihat Arkan diam-diam dari balik pintu kalau dia sudah pulang. Ia mulai ingat hari ulang tahun Arshila, mulai tahu lagu favorit anak itu, dan mulai tahu bahwa Arkan kalau lagi stres, suka diam sambil ngaduk kopi tanpa gula 2 kali. Ia mulai tahu terlalu banyak untuk disebut pura-pura. Lalu pagi itu, Birani, tanpa sengaja, menunjukkan album lama yang isinya foto-foto Safira. Dan disitulah semuanya mulai terasa tidak adil. "Ini loh Mbak, waktu Ibu Safira masih di sini." "Duh, ya Allah, lihat deh, mirip banget sama Mbak Desi." Sampai saya kadang merinding. Desi tidak menjawab. Tangannya gemetar saat menyentuh halaman berikutnya. Ada foto Safira menggendong Arshila kecil. Ada Arkan berdiri di sampingnya, masih muda, tapi sorot matanya sama. Datar, dalam, sulit ditebak. Lalu Birani menambahkan, "Kadang saya mikir, Mas Arkan bawa Mbak Desi ke sini bukan karena kebetulan, tapi karena ada yang Mas Arkan belum selesai hadapi." Dek, hari itu berjalan biasa, tapi hati Desi tidak. Dia senyum, dia masak, dia main dengan Arshila. Tapi tiap kali dia memeluk anak itu, dia bertanya dalam hati, "Kamu sayang aku, atau kamu kangen ibumu?" Saat makan malam, Arkan memuji masakannya. "Sudah mulai bisa masak, ya?" Desi senyum, tapi dalam hatinya bergema. "Atau kamu cuma merasa itu karena rasanya seperti masakan Safira?" Malam itu, Desi menatap bayangannya sendiri di cermin. Rambutnya panjang, matanya bulat, pipinya agak tembem karena sering nyicipin makanan. Dan, dia tahu, dia bukan Safira. Tapi kenapa, semua terasa seperti pengulangan. Paginya, Desi nekat bertanya. Setelah sarapan, saat Arshila bermain di luar, dan Arkan membaca koran, Desi duduk di seberangnya. Hening, lalu dengan suara serak, dia berkata, "Mas, saya boleh tanya sesuatu?" Arkan melipat koran, menatap Desi. "Tanya saja." Desi menghela napas, menunduk sebentar, lalu menatap langsung ke matanya. "Apa saya ini, cuma karena saya mirip Safira?" Arkan terdiam lama, dan Desi menyesal langsung. "Maaf, saya..." Tapi Arkan memotong pelan. "Kenapa kamu tanya itu?" Desi tertawa pahit. "Karena saya tahu, saya bukan buta cermin, Mas. Saya lihat foto-foto almarhumah. Dan, ya, saya tahu saya bukan kebetulan." Sunyi. Lalu Arkan berkata, pelan, tapi tajam, "Safira pergi, meninggalkan lubang besar. Aku nggak pernah berpikir akan ada yang bisa menutup itu." Desi menunduk. "Tapi kamu datang, dan Arshila bisa tidur lagi. Rumah jadi ramai lagi, dan aku bisa dengar tawa. Kalau aku kadang melihat Safira dalam dirimu, itu mungkin benar. Tapi aku tidak pernah minta kamu jadi dia." Arkan mendekatkan wajahnya. "Karena yang aku lihat sekarang, adalah kamu." Desi tidak bisa menjawab, karena hatinya pecah. Tapi bukan karena sakit, karena kata-kata itu seperti air di tengah gurun. Dan gurunnya, hatinya sendiri. Tapi tetap saja, malamnya, ia menulis di bukunya, "Aku bukan dia, tapi aku juga bukan siapa-siapa. Jadi, kalau nanti Arkan sadar bahwa aku bukan seperti yang ia pikir,
Apa dia tetap akan minta aku tinggal? Hari-hari berikutnya tetap berjalan. Tapi Desi merasa langkahnya lebih ringan. Ada sedikit harapan, walau masih penuh tanda tanya. Dia mulai iseng godain Arkan. Kadang nyelipin bumbu yang terlalu banyak ke makanan, lalu bilang, biar Mas gak lupa cara marah. Arkan cuma melirik sambil nyeruput teh. Marah itu boros energi. Desi tertawa. Ah, Mas Arkan bukan manusia, tapi panel surya. Suatu malam, Arshila duduk di pangkuannya. Matanya mulai berat, tangannya menggenggam jari Desi. Mama, katanya setengah ngantuk. Iya, sayang. Desi mengusap lembut kepalanya. Aku nggak mau mama jadi orang lain. Mama aja, bukan mama dulu, tapi mama sekarang. Desi mengecup keningnya, dan malam itu, dia tahu. Ia bukan bayangan siapapun. Ia adalah dirinya sendiri, dan itu cukup. Terkadang, bukan tentang siapa yang datang dulu, tapi tentang siapa yang mau tetap tinggal. Walau tahu dirinya bukan yang pertama. Dan Desi diam-diam berharap ia akan jadi yang terakhir. Saat keluar dari kamar Arshila, Desi terkejut karena Arkan sedang berdiri di depan pintu kamar Arshila, yang sepertinya hendak buka pintu karena tangannya terangkat. Desi tersenyum kikuk. Arkan pun terlihat sama kikuknya. Mereka saling tatap untuk sekilas, lalu sama-sama buang muka ke arah lainnya. Arshila udah tidur, ucap Desi untuk membuang rasa canggung. Arkan mengangguk tipis, tanpa senyum. Datar, seperti biasa. Lalu bilang, aku mau lihat Arshila. Desi bergeser, memberi jalan untuk Arkan masuk. Saat keduanya papasan, tanpa sengaja Arkan menyenggol bahunya. Sentuhan kecil, yang buat jantung Desi berdegup cukup kencang. Seolah mau lompat keluar dari tempatnya. Desi menatap punggung Arkan, sampai pria itu duduk di sisi tempat tidur. Mencium kening Arshila, mengusap kepalanya dengan sayang. Desi senyum, menatap Arkan lumayan lama, hingga matanya enggan berkedip. Tiba-tiba saja, Arkan menoleh ke arahnya. Desi sontak terkejut, berdeham pelan, lalu kabur ke kamarnya. Malu banget, ketahuan lagi liatin dia. Desi menjerit dalam hati. 2 hari setelah malam itu, Desi jadi semakin canggung kalau bertemu Arkan. Dia sering malu, baper, dan perasaannya benar-benar kacau. Sementara, dia sendiri tidak tahu apa yang Arkan rasakan. Desi hanya bisa berspekulasi sendiri, menduga-duga perasaan Arkan kepada dirinya. Dia suka aku atau tidak ya? Gumam Desi suatu sore. Suka, dia suka. Tidak, dia tidak suka. Desi menggeplak kepalanya sendiri, karena merasa terlalu kegeran. Arkan pulang lebih cepat hari ini. Desi dan Arshila menyambutnya dengan senyum. Papa, Arshila memeluknya. Lalu, Mama peluk Papa juga dong, kata Arshila sambil narik tangan Desi agar mendekat ke arah Arkan. Arkan berdeham pelan, tapi matanya menatap Desi dengan tatapan yang seolah bilang, maaf, ini mau Arshila. Desi tersenyum canggung, nyengir, malu, garuk kepala, sambil diam kaku. Mama dulu kan suka peluk Papa, kalau Papa pulang kerja. Arshila menatap Desi. Desi semakin kaku di tempatnya, berdiri dalam jarak yang dekat dengan Arkan. Dan, tiba-tiba, Arkan peluk dia, sekilas. Sebentar yang bikin jantung Desi seakan mau meledak. Pelukan pertama dengan seorang pria. Pria asing. Desi mendongak, menatap Arkan dalam pelukan pria itu. Arkan menunduk. Untuk sesaat tatapan mereka terkunci. Maaf, ini demi Arshila. Arkan segera melepaskan pelukannya, lalu pergi sambil menuntun tangan Arshila, meninggalkan Desi yang masih kaku, seperti patung. Desi menatap Arkan dari belakangnya, dengan perasaan semakin kacau. Bisa-bisanya kamu lakukan ini sama aku. Kalau kamu suka dengan cerita ini, yuk subscribe dan like dulu. Jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya juga. Terima kasih.